Pak. Tapi saya yang pernah buat sini. Siapa yang mengeluarkan perintah tembak tadi? Itu ada Pak Ibu Kapolres. Ibu Kapolres. Berarti ini perintah Ibu Kapolres. Oke, kami sudah cedera, sudah celaka hampir mati, saudara kami ya. Di sini kami memperjuangkan hak. Ya, Anda di sini hanya sifatnya mengamankan saja. Ya, bukan membunuh masyarakat. Anda digaji masyarakat. Kecuali kami anarkis menyerang kalian, baru kalian melakukan tindakan, ya. Karena kita juga tahu Kami di sini mempertahankan hak. Ketika Anda tidak berbuat, kami akan diam, akan tetap di sini, tidak akan melakukan apa-apa. Tapi Anda sudah lebih dulu, ya, membunuh masyarakat namanya. Dilihat situasinya. Kami akan tutup ini. Kasus itu untuk bertahan fokus lakukan kasus hati-hati ada varian. biar abang-abang ini fokus ke satu ini aja, mempertahankan ini. Benar kita lagi ini. Apa ditangkap terjadi korban sampai ada Kopi, mantap. Ya. Kalau bisa Pak, misalkan sekarang kalau bisa. Ya, saat ini pihak kepolisian diminta mundur, jadi mundur 4 langkah. Maju kita. Ini masa Aijati. Hari ini kami minta kepada Ibu Kapolres segera Pak kosongkan lokasi supaya masyarakat bubar Pak. Biarkan kami beraktivitas juga Pak. Tolong Pak kalau bisa sekarang bubarkan. Kami minta kepada Ibu Kapolres sekarang minta tolong tarik semua pasukan. Kami maju pulang kami lakukan aktivitas kami. Insya Allah kami janji tidak ada kerusuhan, tidak ada apa-apa lagi Pak. Jadi pasukannya sudah ditarik mundur. Jadi ini sudah ditarik mundur supaya situasi kondusif. Supaya gimana akses kendaraan ini bisa lewat, itu paling penting. Ini kesian kendaraan yang mau dari Sumbawa menuju ke Pulau Lombok, begitu juga sebaliknya tertahan, jadi tidak bisa lewat sama sekali. Jadi bagaimana harus ada yang jangan sampai terprovokasi dan menjadi chaos. Ini masa dari Aijati. Tidak mundur, tidak pergi. Ini ketua. Ketika mereka balik silakan balik kanan silakan. Mereka punya hukum, kita juga punya hukum Pak. Kita ini negara hukum. Ada berapa? Yang penting jangan melakukan. Ada berapa korban? Memprovokasi. Mas, ada berapa korban yang terjadi penembakan? Korban sih mungkin sekarang kami lihat daripada satu di TKP mungkin ada sekitar 3. 3? Tembak berapa? Memang tertembak atau jangan jatuh? Oh, Ini selongsong. coba. Ini ada dikasih lihat saya selongsongnya. Ini selongsongnya yang kami temukan. Mana selongsong, ada selongsong yang ditemukan? Oh, ini selongsongnya. Kuasa Ta'ala ada Pak. Ini Pak. Ketemu bukti dan apa ini? Ini selongsong. Ini Pak. Bukan fakta nyata sekali ini. Ini bukan selongsong itu. Kalau selongsong tajam di ujungnya, ini bukan, ini kosong di dalam. Ini bukan. Bukan Pak. Itu bukan selongsong. Nanti kalau abang mau jadi bukti silakan. Nanti kalau di visum silakan dibuktikan. Pihak Brimob bukan selongsong ini. Bukan. Masalah ini bukan masalah selongsong ini Pak. Iya. Sekarang kita mundur, yang kita pertahankan sekarang adalah kasus hak Pak. Nanti masalah ini nanti ada hukum yang menyelesaikan. Paham? Jadi bagaimana untuk bisa lewat di kendaraan sementara walaupun nanti rekayasa lalu lintas gimana, yang penting ini masalahnya kita suruh jalan dulu tapi masih di blokade. Pak, saya suruh jangan lupa. Saya suruh jangan. Jadi masa Aijati yang mempertahankan tanahnya. Jadi putusan pengadilan memenangkan salah seseorang yang mengaku tanah ini sudah dimenangkan. Jadi beberapa kali dieksekusi tidak bisa karena masyarakat Aijati bertahan
Karena mereka punya sertifikat ya. Punya sertifikat. Punya sertifikat, punya Kita dokumen. kita buka lahan dari adat. Ada sertifikatnya. Ada sertifikat 10 sertifikat dan 1 tanah wakaf. Oh, satu tanah wakaf. Jadi sertifikatnya ada, tapi dalam putusan pengadilan kalah sertifikat itu. Ini yang dilakukan eksekusi. Iya. Jadi masyarakat keberatan. Nah, itu poinnya. Ini Jadi sudah kasus lama orang mati. ini kasus juga lama. Pak. Tapi nata keberantas, nganap ini namanya sendiri. Oh gitu. Kami buka lahan secara adat. Ada keselis nama Gini dia Pak ceritanya saya kasih tahu. Apa Ini ceritanya? ceritanya. Tahun 73 kakek saya buka secara adat. Ya. Tahun 76 diumumlah bahwa datang untuk pihak pertanahan untuk mengukur lahan. Tahu-tahu pas diukur dengan biaya Rp1.000, keluar namanya bukan nama kakek saya, tapi keluar Menteri Ukur, Jurukur BPN. Ya, karena kakek saya buta Jadi huruf. ada dugaan bermain dalam BPN ini. Iya, dari tahun 76. Dari tahun 76. Namanya Pak Satar. Orang BPN namanya siapa? Satar. Oh, Satar. Terus? Terus tahun 76 dengan Rp1.000 biayanya pada saat itu Pak. Dia makan bareng-bareng di sana. Terus keluar bukan nama kakek saya Pak, namanya Pak Menteri Pertanahan itu. Lalu dijual. Dari pertanahan. Dasar itu diduga direkayasa, dijual, ya. lalu dijual. Dijual ke Ibu Sahema. Ibu Sahema. Iya. Ibu Sahema orang mana? Orang Tepas Pak. Orang Tepas. Tahun berapa dijual? Belum tuh toh, Mas. 88 ke kisaran tahun 88. Sementara masyarakat lain punya sertifikat. Punya sertifikat. Ini pengacaranya. Ini pengacaranya. Ya silakan Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebut namanya Pak. Saya Indi Suryadi, Ya. kuasa hukum dari termohon. Jadi saya sungguh sayangkan tidak ada satupun petugas pengadilan di sini, justru masyarakat dibenturkan dengan aparat keamanan. Ya. Masyarakat tidak punya masalah dengan aparat keamanan, suruh datang ke pengadilan ke sini. Ya. Itu pertama. Satu, lokasi yang mau dieksekusi itu yang mana? Ya. Karena berdasarkan putusan, batas selatan di lokasi mengeksekusi tidak ada. Jadi ada penambahan oleh oknum pengadilan di saat constatering atau pencocokan menambah batas selatan. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, tanah yang akan rencana eksekusi tanah yang bersertifikat. Ya. Ini tidak dipertimbangkan oleh ketua pengadilan. Jadi sertifikat sudah ada di masyarakat. Sudah ada. Terus, Mana sertifikat? Mana? Jadi ini bukti otentik ini mereka ini punya. Terus lanjut Pak. Lanjut. Sertifikat ada 14 sertifikat. Lanjut. Ini harus dipertimbangkan bagus-bagus. Terus lanjut. Ya kan? Di sana ada tanah wakaf, ada masjid. Ya. Nah, apakah tidak dipertimbangkan Sumbawa ini sangat kondusif? Ya. Tidak ada masyarakat Sumbawa yang berbenturan dengan aparat, tidak pernah ada. Ini gara-gara oknum pengadilan negeri Sumbawa Besar. Seharusnya pengadilan negeri Sumbawa Besar itu meminta fatwa ke Mahkamah Agung. Harus meminta fatwa ke Mahkamah Agung supaya kami di Sumbawa ini tetap aman. Kami juga orang Sumbawa rugi Pak terjadi seperti ini. Apalagi sekarang ada korban dari masyarakat yang ditembak. Ada. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa legalitas aparat masuk ke lokasi yang akan dieksekusi? Tidak ada. Tanpa didampingi oleh Tidak ada pengadilan. pengadilan itu tidak ada, sangat keliru. Jadi pengadilan tidak ada di sini. Tidak ada pengadilan. Yang melakukan eksekusi. Itu bukan pelaksana. Wakilnya malam pelayan. Jam 9. Jadi Saya minta supaya tetap terjaga kondusivitas. Silakan ditunda saja di pelaksanaan ini. Ya kan? Kita selesaikan secara hukum saja. Mungkin sekian dari saya. Jadi pengacaranya meminta penyelesaian secara hukum. Secara hukum. Jangan langsung main eksekusi tanpa yang walaupun ada putusan pengadilan tapi masyarakat juga punya sertifikat. Ya. Jadi ini yang dipertahankan. Pada saat eksekusi hari ini tidak ada orang pengadilan Tidak ada orang satupun, pengadilan. hanya kepolisian yang Ada datang. kepolisian datang. Itu poinnya itu. Ya. Jadi perlu diketahui banyak putusan Mahkamah Agung yang tidak dapat dilaksanakan. Salah satunya contoh seperti ini. Ya. Karena batas dari tanah yang akan disengketa tidak jelas. Terkait ada dugaan penembakan korban penembakan betul itu ditembak atau gimana? Ada 3 orang menurut informasi. Tembus ini, tembus. Siapa namanya? Sudah dilarikan ke rumah sakit. Sudah dilarikan ke rumah Rumah sakit. sakit mana itu Pak? Alas Barat. Alas Barat. Alas Barat. Itu buktinya Pak. Ya Kami sudah. akan lanjutkan Komnas HAM ini. Ya. Ya, kami akan lanjutkan Komnas HAM. Jadi saya kira seperti itu, sebaiknya sekarang jadi jalan keluarnya. Ini Mari kita pengacara. tunda. Ini
selaku PH. Saya selaku PH. Supaya PH masyarakat Jati ini kan sudah berapa kilo dari Tanu ke Sumbawa maupun dari Sumbawa ke Lombok tertahan di simpang Jati ini. Gimana solusinya PH? Solusinya sekarang gini, aparat kembali kita tunda, kami akan kembali lagi ke tempat masing-masing. Lancar. Jadi poinnya minta aparat balik ke Sumbawa ke markasnya, masyarakat akan kembali ke rumahnya masing-masing. Dan perlu ditahu Pak, kami akan menggugat ketua pengadilan supaya dicopot. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Nah, jadi itulah. Jadi poinnya PH masyarakat Jati ini meminta aparat untuk balik ke markas dan mereka akan kembali ke rumahnya supaya ini dua akses jalan Sumbawa ke Putu Tanu dan sebaliknya supaya bisa dilalui oleh kendaraan. Nah, itu harapannya. Tapi kalau tidak mereka akan bertahan tetap di sini sampai aparatnya bisa balik. Nah, itu mungkin. Masih banyak ahli waris lain yang tidak mengajukan. Ya, saya akan update. Mana tuh? Oh ya. Ini selesai dulu.